Sahabat Viewers sedang mencari penjelasan sekaligus tips terkait domain expired. Di video kali ini kita akan membahasnya. Saya Agnes, yuk mulai pembahasannya. Domain expired atau expired domain ini adalah domain yang sudah habis masa aktifnya. Mungkin karena sengaja tidak diperpanjang atau pemilik lupa tanggal perpanjangan domain yang dia miliki. Padahal pemilik domain bisa mengatur pengingat atau perpanjangan otomatis dengan registrar domain agar tidak telat membayar. Lalu kalau expired gimana? Gak kepake dong, rugi dong. Tenang aja sahabat keywords, kalian masih bisa memilikinya. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikut penjelasannya. Status domain setelah expired terbagi menjadi 4 periode tahapan, yang mana pada akhirnya domain akan dijual kembali. Yang pertama ada renewal grace period, biasanya 30-40 hari. Pada periode ini, biasanya domain akan diparkir oleh registrar. Siklus ini berlangsung selama kurang lebih 40 hari, di mana pemilik domain dapat memperpanjang domain tersebut dengan harga normal. Jika tidak diperpanjang, maka akan masuk ke redemption period. Yang kedua ada redemption grace period, biasanya 30 hari. Pada periode ini, domain sudah tidak bisa diakses dan tidak bisa diparkir. Pemilik domain sebenarnya masih bisa klaim dengan melakukan pendaftaran ulang domain, namun biayanya akan lebih mahal dibanding perpanjang atau pendaftaran domain baru. Bisa sampai 10 kali lipat dari harga awal domain. Namun hal ini kembali kepada kebijakan penyedia domain. Biasanya masa ini berlangsung selama 30 hari. Yang ketiga ada pending delete, biasanya selama 5-7 hari. Periode ini adalah masa persiapan di mana kepemilikan atas domain tersebut akan dihapus secara permanen. Pemilik domain sudah tidak bisa memperpanjang kembali domain tersebut. Nantinya, domain akan dilepas dan dijual secara umum. Durasi suatu domain yang masuk masa ini kurang lebih 7 hari. Yang keempat ada available for registration. Periode ini, domain kadaluarsa akan menjadi domain reguler yang bisa didaftarkan dan dibeli layaknya domain baru. Sebenarnya, pada siklus ini bisa dibilang sudah berubah menjadi first domain atau domain baru. Sekarang, sahabat viewers tak perlu khawatir jika domain expired. Selagi belum melewati batas periode yang ditentukan, masih bisa kok untuk diperbarui. Sekitar 70 hari setelah domain masuk ke dalam list expired domain. Tapi Agnes, apakah orang lain bisa membelinya dengan bebas? Lalu, bagaimana cara memilih domain expired yang baik untuk kita miliki? Jadi, semua orang bisa memilikinya tanpa terkecuali. Namun, sahabat keywords perlu untuk mengecek riwayat konten domain terlebih dulu. Jangan sampai membeli domain expired yang pernah digunakan spam backlink atau konten bekas website judi, gambling, pornografi, dan hal ilegal lainnya. Karena hal ini akan berpengaruh buruk terhadap website sahabat keywords di kemudian hari. Cara mengeceknya, sahabat keywords buka terlebih dahulu link web.archive.org terlebih dahulu. Lalu, ketikkan domain yang ingin dicek. Nah, di sini terdapat riwayat snapshot dari page domain sebelumnya. Dari mulai kapan dia aktif hingga konten-konten apa saja yang ada di dalamnya. Nah, sahabat viewers sekarang sudah mengetahui masa period domain sekaligus bagaimana cara memilih domain expired jika ingin memilikinya. Dan satu hal yang perlu diingat, bahwa domain expired ini tidak ada jaminan mendapatkan peringkat SEO dengan mudah di Google. Selain faktor kualitas konten, cara mendapatkan peringkat SEO yang perlu diperhatikan adalah technical website, kecepatan website, keamanan, hingga adanya kompetisi. Jika ada pertanyaan terkait domain expired, tulis di kolom komentar ya. Saya Agnes, see you on next video. Thank you. Orang baik, pilih hosting yang baik untuk performa website dan bisnis jadi lebih baik.